Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam renungan kita hari ini. Saya berharap keadaan kita semuanya ada dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu, sebab kita tetap di dalam penyertaan Tuhan, kita tetap di dalam lindungannya, dan orang yang selalu berlindung di dalam kasih-Nya tidak akan pernah dikecewakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita makan sebuah mangga, maka tentunya kita akan makan dagingnya saja, sedangkan bijinya tidak kita makan. Tetapi terkadang kita mau biji itu ditanam kembali, sehingga dia akan menjadi pohon mangga, sehingga nanti kalau sudah besar dia akan menghasilkan banyak buah mangga. Kalau kita tidak menanam benih itu, maka mangga itu tidak akan ada. Kenapa ada buah mangga? Kenapa ada padi yang tidak habis? Karena pada saat petani memanen padi, dia tidak akan menggiling padi itu semuanya menjadi beras, tetapi disisakan benih yang baik untuk ditanam kembali, ditabur kembali, sehingga dia menghasilkan padi lagi yang berlipat-lipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini renungan kita akan berbicara tentang menabur. Haleluya. Kita akan baca pada ayat pokok hari ini. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kata pertama di dalam ayat ini adalah camkanlah ini. Rasul Paulus menulis di dalam untuk jemaat di Korintus, katakan camkanlah ini. Kata camkanlah ini berarti ada sesuatu yang perlu diperhatikan, ada sesuatu yang perlu dilihat dengan seksama, ada sesuatu yang perlu diingat baik-baik dan dilakukan baik-baik. Ya, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi pada awal saya sudah mengatakan bahwa kalau seandainya kita makan sebuah mangga dan biji mangga itu akan kita tanam, satu biji mangga kita tanam, maka dia akan menghasilkan pohon mangga yang berbuah banyak, berlipat-lipat kali ganda. Coba bayangkan kita kalau menanam 100 pohon mangga, wow, akan kewalahan kita akan memetik buahnya, berlipat-lipat kali ganda. Jadi ayat firman itu dikatakan bahwa siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit, siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah hukum tabur tuai. Ya. Pada saat kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Pada saat kita menabur kejahatan, kita akan juga menuai kejahatan. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Dan lipatan kali ganda itu tergantung dari banyak sedikitnya kita menabur. Tuhan sudah menyediakan bagi kita mana bagian yang kita nikmati dan mana bagian yang harus kita tabur. Kita tidak diberkati Tuhan kemudian kita ambil habis sendiri, maka tidak akan ada hasil kita menuainya. Tetapi mari kita mencoba mengerti ayat ini bahwa kalau kita tabur maka dia akan tumbuh dan kita akan menuai. Kita akan lihat apa yang harus kita perhatikan pada saat kita menabur. Kita menabur bukan asal kita tabur. Seperti tadi saya katakan bahwa petani menyisihkan gabahnya yang bagus untuk ditabur. Disisihkan yang bagus.
Dan bagaimana kita harus menabur, dengan cara bagaimana kita menabur, kita lihat di ayat yang kita lihat di dalam ayat yang ke-7, di dalam ayat ke-7 dari pasal 9 tadi, ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tidak dengan paksaan, tidak dengan sedih hati, tidak dengan motivasi yang salah, tetapi kita menabur, kita memberi sebagian dari apa yang Tuhan berikan buat kita. Kita berikan dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jangan ada motivasi yang lain. Aku akan memberi supaya nanti dia juga memberi saya. No, bukan seperti itu. Atau aku akan memberi, akan kuperlihatkan pada semua orang bahwa aku ini memberi dengan amal yang luar biasa, dengan berkah yang luar biasa, supaya aku masuk di TV, supaya aku masuk di YouTube, supaya orang semua boleh melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak sekarang orang yang memberi, kemudian dimasukkan di YouTube supaya banyak yang lihat, banyak yang kagum. Kita memberi dengan sukacita. Bahkan di ayat lain yang dikatakan, kalau engkau memberi dengan tangan kananmu, jangan nampak tangan kirimu. Artinya apa? Artinya kita memberi dengan kerelaan hati, hanya Tuhan yang tahu. Kita memberi bukan dengan terpaksa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingat, bagian kita Tuhan sudah sediakan apa yang kita bisa nikmati. Dan Tuhan juga menuntut bagian yang harus kita beri kepada orang lain, yang harus kita persembahkan, yang harus kita berikan kepada persepuluhan. Ingat, apa yang Tuhan beri itu bukan seluruhnya kita nikmati, tetapi harus kita berikan kepada yang membutuhkan. Kita harus bisa menjadi berkat sebab kita diberkati. Kalau kita diberkati, kita pasti menjadi berkat bagi orang lain. Lakukan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, bukan dengan sedih hati, bukan dengan motivasi yang ingin dipuji, tetapi kita memberi dengan kerelaan hati kita, dengan keikhlasan kita. Saat kita memberi dengan sukacita, saat kita menabur dengan sukacita, maka kita akan memperoleh hasilnya. Mari kita lihat apa yang kita peroleh hasilnya, ya. Tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan menyediakan yang kita nikmati, dan Tuhan juga menyediakan yang kita tabur. Seperti dalam ayat yang ke-10, kita lihat dalam ayat yang ke-10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tadi saya sudah singgung bahwa Tuhan itu menyediakan apa yang menjadi bagian kita, yang bisa kita nikmati, yaitu roti yang bisa kita makan, roti yang bisa kita nikmati, berkat yang bisa kita nikmati. Tetapi Tuhan juga menyediakan benih yang harus kita tabur. Jangan dihabiskan semua. Jangan nanti kita bilang bahwa ini hasil kerjaku, ya terserah aku lah, aku mau buat apa. Terserah aku mau simpan. Kalau hukum dunia mengatakan untuk menjadi kaya kita harus menyimpan. Tetapi Alkitab katakan untuk melipat gandakan kita harus menabur. Itu kata Alkitab. Dan saudara boleh lakukan, boleh mencoba untuk melakukan. Tabur apa yang bukan milik kita, apa yang bukan bagian kita, ditabur.
sehingga nanti dia akan menghasilkan berlipat-lipat kali ganda. Kita akan lihat bagaimana kalau kita melakukan firman Tuhan, kita menabur dengan benih yang Tuhan sudah sediakan dan kita menabur dengan sukacita, apa yang kita peroleh. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8 apa yang kita peroleh dari 2 Korintus 9 tadi di ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Puji nama Tuhan. Saat kita menabur dengan sukacita, saat kita melakukan firman Tuhan, maka Allah akan mencukupkan. Dan tidak sampai di situ saja, Allah bahkan memberikan kita kelebihan, bukan cuma kecukupan tetapi kelebihan yang luar biasa, sehingga kita boleh mengalami berkat-berkat yang melimpah yang tidak pernah kekurangan. Bapak Ibu Saudara boleh mempraktekkan hal ini ya. Kalau Bapak Ibu Saudara melakukan firman Tuhan, menabur, memberi yang bukan haknya, yang bukan bagiannya, itu diberikan, ditabur, maka tidak saja berkecukupan, tetapi kita akan mengalami kelimpahan yang luar biasa. Itu yang pertama. Jadi kita mencoba untuk melakukan firman Tuhan, menabur dengan sukacita. Ingat, Tuhan sudah sediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Jadi mana yang bisa dinikmati kita nikmati, tetapi yang harus ditabur, mari kita tabur dengan sukacita. Dan yang kedua, kita lihat kalau kita melakukan firman Tuhan, kita menabur dengan sukacita. Di ayat yang ke-11 dikatakan, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Luar biasa. Saat kita menabur dengan sukacita, kita dikaruniai kemurahan hati. Artinya kita tidak hitung-hitung di dalam menabur. Kita akan mengalami rasa syukur yang selalu kita alami ya. Kita tidak pernah mengeluh, bahkan dari mulut kita ini selalu mengucapkan syukur di dalam segala perkara. Kita mempunyai hati dengan kemurahan hati yang luar biasa. Kita penuh dengan kasih, kita penuh dengan perhatian kepada orang lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang kerjanya hanya ngomel saja. Ada anak-anak Tuhan yang kerjanya hanya bersungut-sungut, mengeluh dengan segala kekurangannya, mengeluh terus. Orang yang seperti ini tidak akan pernah menikmati berkat Tuhan. Tidak akan pernah merasa bersyukur. Apapun yang dia terima, berkat apapun yang dia terima, dia akan selalu mengeluh. Kenapa aku diberi yang seperti ini? Kenapa aku cuma dapat ini? Kok orang lain dapat itu, aku kok dapat ini? Mengeluh, bersungut-sungut, tidak bisa bersyukur. Karena dia selalu mempunyai hati yang tidak bersukacita di dalam Tuhan. Dia tidak pernah memberi dengan sukacita, tetapi dia memberi ada yang dia mau supaya dia dipuji, supaya ada orang yang memberi dia lebih banyak. Jangan, Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang mengatur setiap berkat kita. Jadi dikatakan tadi, Tuhan memberi roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur, itu sudah disediakan.
Tetapi kalau kita tidak ada rasa syukur, maka kita tidak akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar untuk menabur. Apa yang Bapak Ibu Saudara bisa tabur? Mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara mengatakan, aku tidak punya apa-apa, sedangkan untuk makan saja aku kurang. Tetapi ingat, Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan, diberi kekuatan, ya. Kita bisa menabur kekuatan kepada orang lain, memberi kekuatan, memberi semangat kepada orang lain. Kita bisa memberikan senyum kepada orang lain, itu juga merupakan berkat Tuhan. Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan melimpahkan berkat. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Ukuran yang mana yang kita tabur? Kalau kita menabur sedikit, kita menuai sedikit. Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Ya. Sebagai ayat yang penutup, saya mau baca di dalam Injil Lukas 6 ayat yang ke-38. Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Kita akan baca bersama-sama. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sesuai dengan ayat pokok tadi, siapa yang menabur banyak, dia menuai banyak. Siapa yang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit juga. Jadi di dalam ayat ini dikatakan, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Takaran yang baik itu adalah takaran yang dipadatkan. Tidak cuma dipadatkan, digoncang supaya isinya padat. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah nakar beras, ya, jagung. Pada saat kita takar, kalau kita padatkan begini, maka masih muat lagi, ditambahi lagi, sehingga ukurannya menjadi padat, menjadi berkelimpah. Bahkan dikatakan di sini, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bahkan dia akan luber, akan keluar, akan banjir keluar, jatuh ke dalam ribaanmu. Tuhan akan memberkati kita semuanya kalau kita melakukan firman Tuhan. Jadi kalau ukuran kita adalah gantang yang kecil, maka disitulah ukuran yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Kalau kita pakai gantang yang besar, maka itulah ukuran yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Bahkan tidak satu gantang itu, tetapi dipadatkan, digoncang sampai tumpah keluar, sampai ke dalam ribaanmu. Berkat kita mengalir terus dan tidak pernah habis kalau kita melakukan firman Tuhan. Belajar untuk menabur, belajar untuk memberkati orang lain, belajar untuk melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan tahu kesungguhan hati kita. Syaratnya hanya satu, lakukan dengan sukacita, dengan tidak ada embel-embel, dengan tidak ada motivasi supaya aku ditolong nanti, supaya anak-anakku baik-baik semua ditolong sama dia yang sudah ku beri. Pada saat kita membutuhkan, dia malah tidak memberi. Karena apa? Karena kita memberi dengan suatu motivasi yang sama, beri dengan sukacita. Dalam hal ini berkat Tuhan itu Tuhan yang mengaturnya. Dikatakan di sini percaya dan yakin bahwa Tuhan memberikan menurut ukuran yang kita pakai, bahkan sampai meluber, sampai kita tidak bisa lagi menerima berkat. Dan semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita menjadi berkat bagi orang lain. Puji nama Tuhan. Inilah renungan kita hari ini. Saya berharap kita semua belajar untuk melakukan firman Tuhan. Sekalipun sulit, kita minta kekuatan kepada Tuhan, supaya Tuhan menguatkan, memampukan kita untuk kita dapat melakukan firman Tuhan.
Puji nama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian tetap dalam keadaan sehat, jaga kesehatan walaupun pandemi sudah mulai menurun, tetapi dengan hikmat Tuhan kita tetap menjaga kesehatan kita tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, menjaga kebersihan, ya. Dan jangan lupa juga vaksin, supaya Tuhan melalui vaksin yang diberikan maka Tuhan juga akan menolong kita. Puji nama Tuhan. Kita tetap berdoa supaya Indonesia terlepas dari corona sama sekali, sehingga kita boleh bebas beribadah kepada Tuhan, kita bebas melakukan aktivitas, anak-anak bebas bersekolah. Itu yang menjadi harapan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.